Balik lagi dengan Mas Iyoy. Ini yang harus orang yakini. Nah, hari ini saya baru mau berangkat nih, melakukan perjalanan safar, nganterin anak balik lagi ke pondok. Ya, jadi nanti hari ini ya insya Allah kita akan bahas banyak mengenai adab-adab atau ya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan safar. Ya, semoga bermanfaat. Ya, pokoknya ikuti terus ya channel ini dan jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Nanya-nanya mau apa? Pokoknya nanti insya Allah dijawab. Oke, gitu dulu. Nanti kita melakukan perjalanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini udah ada di mobil nih guys. Alhamdulillah naik bus. Tadi sebelumnya naik bus yang lebih kecil dari ini ya, namanya bus 3/4 kalau di daerah Pemalang ada Dongkal. Jadi kalau misalnya di daerah Pekalongan dulu saya pernah di sana 5 tahun. Itu namanya bukan bus 3/4 tapi namanya bus tuyul. Bus tuyul namanya. Gak tahu tuh kenapa namanya bus tuyul. Coba nanti ya orang-orang Pekalongan tolong di komen ya itu kenapa, tolong dikasih tahu nih para subscriber kita, para viewer kita ini kenapa dinamakan bus tuyul. Nah, ini saya ya sedang naik bus Sinar Jaya. Lihat ya, bus kepercayaan saya. Kalau misalkan kalau nggak naik ini saya mendingan nggak naik, gue sudah nggak mau ganti-ganti bus lagi. Nah memang udah apa namanya sudah gonta-ganti bus dan nggak ada yang senyaman Sinar Jaya. Oke guys, ini baru mau berangkat, nanti kita sambung lagi ya. Oke guys, sedikit cerita tentang bis tuyul tadi. Jadi gini guys, kenapa tadi nggak apa istilahnya nggak ngerekam pas lagi di bis tuyul, kayaknya kan seru ya. Apalagi pemandangan kiri kanannya sebenarnya bagus itu. Jadi saya berangkat dari Rado Dongkal menuju ke Pemalang karena dari Pemalang baru ada bus ke Rampung Rambutan. Kalau yang langsung dari Dongkal nggak ada kecuali malam. Akhirnya kita mesti pakai bus tuyul dulu, bus 3/4. Cuman ya gitu nggak apa namanya nggak terekam lah karena nggak nyaman aja dan buat kewaspadaan aja, takutnya ada copet atau apa, kita nggak paham ya. Cuman yang perlu ya kita yakini bersama, ini namanya juga Mas Iyo ya kan, ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita yakini gini loh guys ya, mungkin ini bisa disebar ya, ke teman-teman yang mungkin punya usaha jasa seperti ini. Jadi pada bus-bus yang pada umumnya ya nggak berbicara semuanya sih, itu banyak yang suka ngoper di tengah jalan ya, banyak yang suka ngoper di tengah jalan. Nah itu kalau guys itu nggak usah dilakukan lagi lah, karena itu nggak baik. Kenapa nggak baik? Gini guys, dalam surat An-Nisa itu disebut ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi jangan, wahai orang yang beriman, jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil ya, kecuali dengan jalan perdagangan yang saling ridho di antara. Kok perdagangan? Ini kan bus itu dagang jasa, jadi juga perdagangan masuk. Jadi harus saling ridho. Ketika kita sudah menyerahkan uang ongkos gitu ya, maka harus sampai pada tujuan. Sebab kalau misalkan nanti dioper lalu orangnya nggak ridho, wah itu bisa kasus tuh, uangnya bisa takutnya sih jadinya jadi uang haram takutnya. Nah, karena itu hati-hati ya guys. Ini tolong sampaikan ya kepada mungkin ada saudara-saudara kita atau mungkin ada teman-teman kita yang berprofesi seperti ini. Tapi ini sekali lagi ya, kita nggak
nggak mengatakan ini semuanya ya, ada orang-orang yang baik ya, ada orang-orang terjujur tetap istilahnya mengantarkan pada tujuan. Cuman kalau dioper-oper gini wah itu luar biasa. Nah Sinar Jaya ini termasuk yang ada juga oper-oper tapi sistemnya profesional, sehingga dia itu nggak bikin kita gelo gitu, nggak bikin kita gari, tetap ridho gitu insya Allah, karena sangat profesional. Jadi tetap nyaman walaupun dioper, nggak kayak operan bus-bus pada umumnya yang di tengah jalan kemana saja kita nggak jelas gitu kan, naik ganti busnya juga nggak tahu naik bus apa. Nah, sedangkan itu ini pelajaran buat kita ya, bagaimana kadang-kadang kita nggak sadar ya, uang kita ternyata yang kita makan uang haram gitu. Ya, tapi sekali lagi ya ini tentu bukan mengharamkan, tapi ditakutkan itu uang haram gitu maksudnya. Gitu guys, nanti kita lanjut lagi guys. Oke guys, sekarang kita review sedikit tentang Sinar Jaya. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau gue udah ganti bus ya, gue rasa ini Sinar Jaya yang paling nyaman memang. Sinar Jaya ini bisa oper-operan juga, cuman operannya itu nggak sembarangan. Dia ngopernya mesti di rumah makan dan diganti dengan Sinar Jaya juga, dan dicarikan yang tipenya sama. Bahkan kalau beruntung kita dikasih tipenya yang lebih enak, misalkan bangkunya bangku 2-3, itu kadang-kadang bisa eksekutif dapatnya 2-2 yang tergantung tujuan. Jadi kalau Sinar Jaya ini dia nggak sembarangan nurunin penumpang, nggak sembarangan naikin penumpang. Hanya kalau nggak di terminal ya di agen-agen. Kalau pinggir jalan pasti kagak bakal ditaikin. Mau julurin tangan sepanjang apapun juga nggak akan dinaikin. Jadi itu profesional sekali. Dan kalau sudah penuh ya tidak ngangkut penumpang lagi sudah. Kalau bangkunya sudah penuh ya sudah. Nggak bakalan ada penumpang yang berdiri lah, intinya seperti itu. Apalagi pakai bangku cadangan. Nah itu enaknya Sinar Jaya memang sangat luar biasa. Oke, itu sedikit ya apresiasi sekali ya. Mungkin untuk PO bis yang lain bagus juga kita mengikuti ya, bahkan contoh dan menjadi lebih baik daripada Sinar Jaya ya. Kompetisi yang baik ya, sisi positif gitu. Mungkin gitu sih kenapa saya sudah susah berpaling dari Sinar Jaya gitu. Nanti kita balik lagi ya. Oke guys, sekarang kita sudah sampai Brebes, nah, tepatnya di alun-alun Brebes. Baru 1/5 perjalanan, masih jauh guys. Gak apa. Jadi kita sedikit bahas ya tentang ibadah-ibadah apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika safar. Yang pasti guys ya, dalam safar itu atau perjalanan itu kita diberikan banyak sekali namanya keringanan atau rukhsah dulu. Bahkan sampai orang yang puasa Ramadan aja boleh berbuka. Nah, jadi rukhsah ini nggak hanya di puasa ya, tapi sholat juga ada rukhsahnya. Yaitu kita boleh menjamak dan juga boleh mengqashar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sholat zuhur, sholat asar, ya udah sholatnya cukup 2 rakaat saja. Tidak perlu dilakukan sampai 4 rakaat dan boleh digabung kalau sudah memenuhi jarak minimal, yaitu 1 marhalah. 1 marhalah itu berapa? 1 marhalah itu ya kurang lebih 90 km. Itu menurut Imam 4 mazhab. Walaupun ada juga ulama-ulama mutaakhirin berpendapat bahwasanya pada jarak yang lebih dekat dari itu ya kurang lebih 5 mil ya kurang lebih 10 km itu sudah bisa dijama dan bisa dikosong. Ini silakan ya, namanya perbedaan pendapat. Yang penting
penting kita tadi harus yakin mana yang lebih benar. Kita harus tahu dalil-dalilnya, cari dulu ilmunya, baru minta fatwa pada hati kita, mau pilih yang mana yang benar gitu ya. Jangan milih yang enak-enaknya saja begitu. Lagi guys, jadi ibadah yang paling sangat penting diutamakan saat kita dalam perjalanan adalah berdoa. Nah, salah satu waktu mustajab dikabulkannya doa ya ini salah satunya saat kita safar, sakit, safar itu juga merupakan salah satu momen di mana doa itu makbul. Karena itu perbanyak doa guys ya, dan jangan lupa ada adab doa. Yang pertama apa? Baca ta'awuz. Yang kedua apa? Baca basmalah. Yang ketiga apa? Baca hamdalah. Yang keempat apa? Baca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru doa yang baik-baik. Apa saja doanya insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lagi guys. Biasa kebayang gak sih kalau misalnya ya, alam ini ternyata yang menguasain bukan orang Indonesia asli, yang lebih lagi yang menguasain bukan orang yang soleh, cuma jadi ngambil keuntungan pribadi, nggak peduli sama rakyat. Makanya kalian semua harus jadi orang pinter biar bisa kelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Jadi harus jadi orang soleh, itu lebih utama lagi, biar bisa bermanfaat bagi orang lain. Kelola negara untuk rakyat sejahtera, dapat amal jariah, masuk surga, insya Allah amal sentosa. Oh guys, udah nyampe nih di rumah makan Sinar Jaya, Sikamurang, Cikedung. Di sini kalau mau transit di sini, jadi mesti nanti ditukar sama mobil-mobil yang Sinar Jaya juga, jadi nggak sembarangan. Mau tempat transitnya itu ada sebelah sana, ya, yang di ujung sana. Nah itu di sana nanti ditransit. Yang misalnya tadi mau ke daerah mana, nanti pindah ke daerah mana, nah itu lewat sini. Jadi nggak sembarangan di pinggir jalan. Ya gitulah, profesional, enaknya di situ memang. Pokoknya recommended banget lah kalau mau naik Sinar. Jurusannya juga banyak mana-mana. Very recommended. Oke guys, tadi saya sudah mengantarkan anak saya ke pondok. Sorry banget karena pondoknya nggak sempet kena rekam karena hujan lebat. Jadi ya mungkin lain kali lah ya. Tapi apapun itu, ini udah di bis lagi. Alhamdulillah nggak terlalu kehujanan tadi. Jadi guys, penting banget bagi kita sebagai orang tua itu menyekolahkan anak-anak kita itu pada pendidikan terbaik yang tentunya yang memiliki pendidikan agamanya yang mencukupi ya. Jadi jangan hanya sekadar 2 jam pelajaran setiap pekan, itu sangat-sangat kurang. Jadi jangan heran kalau misalkan banyak sekali degradasi moral terjadi di sekitaran kita yang diberlakukan oleh anak-anak muda walaupun dia sekolah. Dan mungkin guru juga sudah mendidik sebaik-baiknya, tapi karena memang luar biasa pengaruh lingkungan, walaupun khususnya HP gitu ya, jadi ya susah ya. Alhamdulillah anak saya itu sudah hafiz Quran 30 juz ya.
memang tujuannya awal memang untuk egois ya, biar kita dapat pakaikan mahkota gitu pada di yaumil akhir kelak. Tapi sebenarnya ada hal cita-cita yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada itu, yaitu menjadikan anak-anak kita itu sebagai ahlullah. Ahlullah itu apa? Keluarga Allah ya. Jadi kata Nabi SAW pernah bersabda, ya innallaha ahlina finnas qalu, jadi Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat itu bertanya, wa man huwa, siapa mereka? Maka Rasul menjawab, ya ahlul Quran, ya Allahu wa khasatihi. Jadi mereka adalah ahlul Quran ya, itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, dan yang dikhususkan, yang diistimewakan. Nah jadi kalau yang namanya keluarga itu hubungannya paling dekat diantara hubungan-hubungan yang lain ya. Seorang orang tua misalnya kan mau rela mengeluarkan banyak biaya untuk anak-anaknya karena memang hubungannya hubungan keluarga. Nah Allah mengikat orang-orang yang ahlul Quran itu dengan hubungan keluarga, itu luar biasa. Harus menjadi cita-cita kita bersama. Kalau sudah menjadi keluarganya Allah, maka segala sesuatunya pasti Allah penuhi, insya Allah ya. Jangankan Allah, orang tua saja memenuhi keinginan anak-anaknya, apalagi Allah yang maha kaya lagi maha bijaksana. Nah, jadi gitu ya guys. Sekolahkan anak-anak kita ya pada pendidikan agama sehingga moral terangkat. Nggak usah khawatir masalah kehidupan dunia. Insya Allah ya, kalau kita meraih kehidupan akhirat ya, insya Allah dunianya ngikut. Pernah ada ulama berkata, kalau beli itu jangan beli tali, nggak akan gratis kambing. Kalau kita beli kambing pasti kita akan dapat talinya. Tali itu adalah dunia dan kambing itu adalah akhirat. Kita beli kambing gratis dunia, pasti dikasih tali. Tapi kalau kita beli tali ya nggak dapet kambing ya, nggak ada yang namanya istilah seperti itu. Karena itu ya, mari kita sama-sama kita beli kambing. Maksudnya kejar kehidupan dunia ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Balik lagi guys ya, tadi itu sempat kepikiran mengenai safar ya, kata-kata safar atau kata-kata perjalanan, sehingga kita itu bisa mendapatkan rukhsah baik itu sholat jamaah ataupun sholat qashar, dan juga rukhsah membuka puasa. Nah pertanyaannya itu, perjalanan di sini maksudnya apa ya? Karena banyak diantara kita menganggapnya namanya perjalanan itu ya ketika kita sedang melaksanakan perjalanan seperti ini, ada di dalam bus, di dalam mobil, lalu mampir sholat, nah itu safar. Jadi kalau sudah sampai ke tempat tujuan misalnya, maka disangkap sudah tidak dalam perjalanan. Nah, ini ada beberapa masyarakat yang berpikiran seperti itu ya. Contoh misalnya saya dari Ratu Dongkal, kalau saya sudah sampai di pondok berarti sudah tidak perjalanan lagi. Banyak yang berpendapat seperti itu di tengah masyarakat, padahal nggak seperti itu ya guys. Yang namanya perjalanan itu adalah tidak bermukim di tempat asalnya. Kalau misalkan lagi di pondok dan sedangkan saya asalnya itu di Dongkal, Randu Dongkal, Pemalang, pondoknya di Bekasi, maka ketika saya berada di Bekasi, walaupun saya lagi kangkau-kangkau, lagi tidur-tidur sambil makan apa ya, itu tetap disebut sedang safar ya. Jadi kalau udah keluar dari Radu Dongkal ya, dengan jarak minimal itu sudah saya sebutkan tadi, satu marhalah atau kurang lebih 90 km, atau mungkin ada tadi ya pendapat ulama yang lain, pokoknya kalau minimal itu 10 kilometeran gitu, maka itu sudah yang namanya safar, walaupun mungkin kegiatannya itu seperti orang yang sedang mukim ya, kita tidur, kita makan, nonton TV, nonton YouTube, apalah gitu ya, selama tidak bermaksiat, maka rukhsah itu bisa kita manfaatkan ya. Zaman Nabi ada yang memanfaatkan rukhsah, ada yang tidak memanfaatkan rukhsah ya. Mereka tidak bertengkar dengan masalah itu. Jadi kalau mau qashar ya silakan, yang nggak mau qashar ya juga silakan.
Tapi mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik, ya kalau itu sangat dilihat tergantung kepada pribadi masing-masing. Contoh saya ini kalau puasa sunnah itu susah sekali ya, maka saya kalau misalkan dalam perjalanan saya tidak mau membatalkan puasa Ramadan karena gantinya tak kesusahan gitu, makanya saya tidak batalkan. Tapi kalau misalkan sholat gitu kan, nah itu saya kosong gitu. Jadi sangat disesuaikan sekali dengan kondisi kita sebenarnya. Walaupun secara umum kita pernah dapat hadis Nabi ya, mengenai rukhsah, innallaha yuhibbu rukhsahu an tu'ta rukhsatuhu kama yuhibba an tu'ta maksiyatuhu. Jadi ulang hadisnya guys. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah sangat senang kalau rukhsahnya itu digunakan, sebagaimana Allah itu sangat benci kalau maksiatnya dilaksanakan. Nah, jadi kalau ada kesempatan rukhsah ya kita terima. Kecuali kalau rukhsah itu kita terima malah menimbulkan kesulitan bagi kita di masa yang akan datang, maka itu lebih baik kita tidak usah rukhsah. Allah alam bisawab. Nanti kita lanjut lagi. Oh ya guys, ada satu lagi nih mengenai safar. Jadi orang yang safar, begitu juga orang yang sakit, itu akan tetap dicatat amalan-amalan sholatnya ketika dia sedang sehat atau kita sedang lapang. Jadi kalau misalnya kita sering sholat tahajud rutin, lalu karena safar atau sakit kitanya jadi nggak bisa sholat tahajud, entah itu karena lupa atau karena kecapean, maka tetap dicatat pahala sholat tahajudnya. Gitu, keren kan? Jadi bagi kita yang safar atau bagi kita yang sakit nggak usah terlalu bersedih, karena memang dicatat amalan kita ketika sedang sakit, sehat ataupun mungkin gitu. Nah, itu bagaimana Allah sangat menghargai orang yang beramal secara rutin. Innallaha ahabbu amala ilallahi madama yusabuhu wa inqal. Sesungguhnya Allah sangat mencintai amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara terus menerus wa inqal, walaupun dia sedikit. Wallahu a'lam bishawab.